waktu itu saya berpikirnya gitu aja gitu. Kalaupun saat itu saya sampai harus, misalnya karena saya harus pergi kemana ya, ngungsi, mencari perlindungan, dan saya harus sampai kehilangan pekerjaan saya sebagai seorang PNS ya, kan nggak bisa cuti lama gitu ya. Apa namanya, ya udah gitu, sampai saya udah bener-bener ikhlasnya tuh semuanya gitu. Karena saya cuma pegang kalau barang siapa yang meninggalkan sesuatu ya yang karena Allah gitu ya, karena ketakwaan kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan yang lebih baik gitu ya, sebagai menggantikan yang lebih baik gitu. Jadi waktu saat itu ya udah, saya cuman itu aja ya, pokoknya saya cuma mau sama Allah aja udah gitu. Udah nggak mikir lain-lain sih waktu saat itu. Jadi ya mungkin itu, semoga mungkin apa ya, pertama yakin dulu ya sama Al-Quran. Jadi setelah itu juga kita nyari apa-apa, nyari kekuatan, nyari jalan keluar, nyari solusi, semua ya sudah ada di dalam Al-Quran itu sih, gitu. Termasuk tadi ya, apa yang harus kita perbuat, sebenarnya apa yang harus kita pilih, yang kita prioritaskan, semua balik lagi ke Al-Quran gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Natali. Dokter gimana kabarnya? Masya Allah cantik banget. Alhamdulillah Tambah cerah baik, ini dokter. Mbak. Wah, ini sama Kota Coklat nih. Dokter, aduh dokter. Dokter sehat ya dokter ya? Alhamdulillah Mbak Natali sehat. Alhamdulillah sehat. Kabar juga baik-baik semua. Anak-anak sehat semua ya dokter ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah dokter, ini udah nggak sabar nih dokter. Teman-teman tuh udah rame di live chat. Bahkan postingan udah dari jauh-jauh hari ya dokter ya. Pas kita udah janjian kan aku minta waktunya banget sama dokter Karisa ini. Terus aku posting, banyak yang udah nggak sabar nih, pengen melihat, pengen menyaksikan ya. Jadi pengalamannya dokter Karisa, bahkan banyak banget ya. Jadi setiap dokter Karisa tampil, mau di konten manapun, di video apapun, bahkan di pengajian-pengajian juga ya, aku denger-dengar dokter rajin banget ikut pengajian ya dokter ya. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini selalu aja dapet ilmu-ilmu yang bermanfaat nih buat teman-teman yang ketemu dokter Karisa. Nah, dokter, dokter, sebelum cerita-cerita lebih lanjut ya dokter ya. Ini pasti teman-teman juga udah nggak sabar nih. Tapi aku sebelum dengerin cerita dokter tuh pengen tahu dulu sih dokter mengenai sedikit latar belakang dokter gitu ya. Nah, dokter nih aku taunya kan setelah dokter mualaf ya. Nah, baru tuh aku ngeliat, wah, ada dokter cantik nih, dia mualaf nih, cerdas, Masya Allah gitu. Dokter Karisa mualafnya mulai kapan, dokter? Baru 15 Maret 2020 15 lalu, Mbak. Maret, 15 Maret 2020, Masya Allah. 2 tahun Berarti baru banget. banget. Tapi, tapi terus terang dokter, jujur, nggak nyangka loh kalau dokter Karisa itu mualafnya baru. Karena kita ngelihat keislamannya dokter, bagaimana cara dokter Karisa menyampaikan mengenai tentang keilmuan Islam, Masya Allah. Ini aku ngelihatnya ini ustazah ini kayaknya ini Enggak, dokter Karisa ini, Masya enggak Allah. sih. Jadi aku Sama. banyak belajar juga, banyak belajar dari dokter Karisa. Jadi dari 2020 ya dokter ya, baru Iya, 15 bulan ya, Masya iya. Allah nih. Dokter Karisa ini asli mana dokter? Ah, ini Mbak Natali di Malang ya? Iya, aku di Malang. Nah, ini kita ada ikatan batin sedikit nih, karena mama saya itu kelahiran Malang. Saudara-saudara juga Oh. banyak yang masih ada di Bareng, Bareng Kartini, Wah, di Simanu, itu masih ada keluarga di sana gitu. Kalau papa itu ada keluarga di Parungkuda, Sukabumi, kayak gitu. Lahir sih saya udah di Jakarta ya. Masya Gitu. Allah. Jadi dokter ini mamanya orang Malang. Berarti kapan-kapan dokter Karisa ke Malang ya dokter ya? Harus ke Malang Alhamdulillah, ini. Wajib kangen nih ke Malang. makanannya. Masya Allah. Doain ya teman-teman ya biar dokter Karisa insya Allah ada kesempatan ke Malang Bola. biar
biar kita bisa bersilaturahmi ketemu langsung Iya, ya dokter ya. betul. Alhamdulillah ya Allah. Dokter, kalau orang Malang nih ya dokter ya, apalagi mamanya orang Malang ya dokter. Eh, agamanya dokter lama Protestan karismatik atau gimana dokter? Iya, betul. Karismatik ya? Iya. Oh iya iya. Ya kalau aku Hmm. sih di sini bukan karismatik sih, tapi punya Hmm. teman-teman juga gitu dari golongan Protestan karismatik. Dan Hmm. alhamdulillah ya dokter ya, aku kalau sampai sekarang pun itu ketemu teman-teman yang masih di aliran agamaku yang lama. Alhamdulillah kita masih berkomunikasi baik, masih Alhamdulillah. baik gitu ya. Dan aku rasa juga mamanya dokter Karisa juga pasti wanita yang hebat, yang baik ya. Karena banyak banget Mhm. dokter, teman-teman kita, saudara-saudara kita, walaupun belum dapat hidayah, mereka itu orang-orang yang baik gitu ya dokter ya. Betul. Nah, tohnya sampai-sampai bisa membesarkan seorang wanita, dokter Karisa. Sampai sedemikian cerdasnya, Enggak lembutnya. sih. Ya Allah. Kalau ilmu itu kan seberapa yang Allah kehendaki ya, yang seberapa yang Allah izinkan lah kita tahu gitu kan. Karena kalau ilmu kan luas banget itu. Kalau sampai kita diizinkan tahu, oh berarti Allah memang kehendaki sampai segitu gitu. Kalau sedikit atau banyak itu semata-mata ya karena Allah sih ya. Bener gak Mbak Natali? Bener banget, Masya Allah, dokter. Hmm. Ini makin ngefans aja nih dengar jawaban dokter yang begitu sangat jawaban sebagai wanita soleha nih tawadu banget ya teman-teman ya dan benar-benar menyadari bahwa semua karena kehendakan Allah ya, karena kehendak Allah. Nah, dokter, eh, mamanya Malang terus papanya berarti orang mana, dokter? Papa lahir juga udah di Jakarta sih, Oh, tapi lahir di Jakarta. banyak keluarga di Parungkuda, Sukabumi. Gitu. Iya. Iya, dokter. Gitu. Eh, kan dokter kan aku udah sering juga nih dokter ya dengar-dengar cerita tentang pengalaman dokter Karisa gitu ya. Jadi gimana dokter itu eh, perjuangannya berat banget gitu ya dokter. Aku sebagai walaupun aku juga sama-sama ya dokter ya kita sama-sama mualaf tapi aku merasakan dokter Karisa ini perjuangannya jauh lebih berat daripada yang aku rasain. Dan aku yakin pasti dokter Karisa pun dalam hati tuh aku yakin belum semuanya yang disampaikan gitu loh kepada teman-teman. Nah, pasti kan juga dokter Karisa mau milih-milih ya, mana yang bisa di-share, mana yang untuk cukup dokter Karisa dan Allah saja yang tahu gitu ya dokter ya. Nah, Iya. dokter, eh, dokter kan dulu di Kristen ya dokter ya, aliran karismatik. Dokter itu aku tahu dulu tuh istrinya pendeta ya dokter ya. Iya, sempat suami ditabiskan jadi pendeta muda ya gitu. Ah, Otomatis kita sebagai istri ya mendampingi lah gitu. Bisa dibilang Nah, gitu. Ya, dampingi aja gitu. Kalau ada mendampingi. pelayanan apa gitu. Ikut aktif juga berarti ya dokter ya. Ya, gitu. Masya Allah. Ya dokter, kalau mendampingi seorang pendeta ya dokter ya, apalagi Hmm. dokter istrinya gitu. Ini sebentar dokter, aku tanya dulu dokter berarti mualafnya itu statusnya masih istrinya pendeta atau sudah lepas dulu baru dokter bersyahadat? Oh, enggak. Jadi masih masih statusnya itu baru terus ketahuan gitu, terus Oh baru gitu. berproses untuk berpisah gitu. Gitu. Ya. Kalau soal ujian kita tiap mualaf kan ada ujian yang masing-masing ya menurut saya gitu dan saya Hmm. rasa kalau saya pikir perjuangan saya sudah berat masih banyak lagi ya yang saya tahu gitu perjuangan teman-teman mualaf yang lebih berat lagi dari saya kalau saya lihat gitu ya kan ada gabung di grupnya gitu ya ada yang bahkan apa sampai hari ini mungkin belum diterima keluarganya gitu dan sebagainya Mm-mm. gitu ya masih harus berjuang gitu meninggalkan pekerjaannya yang lama dan sebagainya gitu belum menerima segala macam apa ya perlakuan yang tidak menyenangkan, tidak baik gitu. Itu Mm-mm. banyak sekali, tapi ya memang itu Allah maha baik ya, maha penyayang gitu, maha tahu gitu.
kemampuan kita, kesanggupan kita seberapa gitu. Jadi mungkin untuk mualaf Karisa ini segini gitu ujiannya. Kalau kemarin Mbak Natali mungkin ada juga pasti perjuangannya juga pasti ada gitu. Dan eh, apa ya yang pastinya itu tadi ketika Allah nggak ngasih apa membebani seseorang melebihi kesanggupannya itu alhamdulillah ya kita bisa lewatin tuh Mbak Natali ya kemarin kayaknya waktu kemarin tuh nggak tahu di depan akan kayak gimana kan ya gelap gitu Mm-mm. rasanya gitu kan tapi ya ternyata pas ditengok ke belakang oh iya ya sempurna ya Allah gitu ya apa eh, semua plannya gitu plannya Allah tuh udah paling paling sempurna lah paling terbaik gitu. Iya, Gitu. iya, Masya Allah. Ini dokter, berarti dokter kan dulu ikut-ikut di pelayanannya juga gitu ya dokter ya. Hmm. Dokter selama melayani apa ikut melayani gereja bahkan jadi pendampingnya seorang pendeta gitu ya dokter ya. Dokter selama ini tuh selama ini waktu dulu gitu ya selama itu gitu ya bukan selama ini selama itu dokter tuh pasti kan aktif juga deh mendalami kitab suci yang dulu gitu ya dokter ya. Nah, dokter selama mendalami kitab suci, terus dokter juga kan, aku pernah lihat video juga nih yang tersebar di YouTube ya. Dokter pernah kayak apa lagi Sharing. ya lagi sharing, lagi jadi pembicara lah gitu istilahnya ya di gereja ya. Jadi lagi ya jadi pembicara. Itu dokter selama itu pasti kan dokter juga mengulik-mengulik tentang pendalaman tentang kitab suci yang lama gitu ya dokter ya. Nah, itu Iya. dokter sempet nggak sih ketemu hal-hal yang menurut dokter tuh kok kok gini gitu, kok aneh kan? Kadang ya dokter ya, bukan kadang lagi sih, banyak gitu. Cukup saya sendiri pun juga ngalamin gitu ya dokter ya. Jadi saat kita mendalami kitab suci gitu ya, yang lama, itu kok gini, sedangkan kita dari dulu diajarinya nggak gini gitu loh. Diajarinya lain, ternyata yang tertulis tuh nggak kayak gitu gitu. Itu dokter pernah nggak sih ngerasain hal-hal kayak gitu, ketemu hal kayak gitu tuh pernah nggak? Iya. Iya sih, kalau saya kan kemarin karena posisinya pendamping ya, saya Mm-mm. em, sebenarnya kalau yang tersebar di eh, apa YouTube itu saya kebetulan baru ikut seminar di Singapura ya gitu. Jadi Mm. waktu ke Bali gitu, kebetulan apa diminta untuk share apa yang didapat waktu di seminar di Singapura itu gitu. Sebatas itu sih sebenarnya belum yang berkhotbah gitu belum gitu. Terus apa Mm-mm. namanya juga kalau sekolah teologi juga saya enggak sih yang sekolah teologi pastinya apa mantan suami saya keluarganya itu mereka sekolah teologi gitu. Kalau saya murni cuman ya baca Alkitab, kemudian baca buku-buku rohani itu favorit saya juga emang Mm-mm. gitu juga gitu. Nah, kalau tentang pertanyaan-pertanyaan itu pasti ya gitu ketika kita membaca sesuatu yang kita bingung, kita nggak paham Mm-mm. itu ya ya ada gitu yang di apa namanya yang kok waktu kemarin saya baca di bagian ini seperti ini, kemudian pas di seksi yang lain di bagian yang lain tuh eh, apa ya beda lagi gitu ya untuk satu hal yang sama gitu ya untuk satu konteks yang sama gitu satu apa ya satu cerita yang situasi yang sama tapi kok Mm-mm. diceritakan berbeda itu sering sih ada pertanyaan-pertanyaan gitu gitu kadang juga memberanikan diri diskusi gitu sama mantan suami gitu atau waktu itu ada mentor dan sebagainya gitu sih gitu cuman apa namanya banyak hal gitu kendala yang sampai akhirnya bikin ya udah berhenti gitu nggak sampai nggak sampai apa ya sampai menemukan jawaban gitu gitu jadi Nah, ya udah jadi lebih ke apa ya eh, puzzle-puzzle yang ada yang hilang ada yang nggak tahu ini sambungannya gimana gitu yang kalau bisa digambarkan mungkin kayak gitu gitu. jadi banyak juga ya dokter ya hal-hal yang dokter temukan ya dokter ya saat dokter mempelajari kitab suci yang dulu ya dokter ya. Nah, itu waktu dokter ketemu, terus dokter berpikir, dokter bingung ini kok begini gitu ya dokter ya. Nah, itu dokter kan istrinya pendeta tuh dulu.
dokter sempet gak sih nanyain hal-hal yang membuat dokter bingung itu pada suami dokter waktu Iya, dulu? tadi, betul. Tadi saya sempat, pastinya yang orang pertama yang diajak diskusi itu pasti mantan Pasti suami suami ya, dulu gitu ya. kan. Iya, pasti gitu. Kayak misalnya saya menemukan apa gitu, terus selalu saya tanya gitu, menurut kamu Mm-mm. ini nggak sih gitu-gitu. Terus coba deh kalau yang ini gini-gini gitu. Ya kadang ya saya nggak tahu ya, sudah berusaha mencari saat yang tepat lah ya untuk menanyakannya dan sebagainya. Tapi ya itu kadangkala memang apa ya, malah jadi muncul kecurigaan gitu loh. Kayak loh lagi deket sama siapa gitu ya, atau apa namanya, itu bukan pertanyaan orang dari lahir Kristen gitu, jadi akhirnya nggak berani lanjut lagi gitu ya, karena Oh, karena udah langsung ke blok gitu kan, jadinya ya udah gitu gitu, kayak akhirnya ya udah telan lagi heeh. sendiri gitu, terus atau cari lagi sendiri kayak gitu sih. Jadi saat dokter menemukan hal itu, eh, yang paling dokter apa ya dulu ya dokter ya, yang paling dokter inget deh, itu pertanyaan apa sih dokter ke pendeta itu, ke mantan suami dokter dulu yang dokter pernah tanyakan, yang paling Iya, berkesan aja deh, yang paling dokter ingat apa jadi itu? sebenarnya saya itu sejujurnya nggak cuma belajar Islam, Mm-mm. saya mempelajari juga seluruh kitab agama lain. Nah, di Masya situ Allah. itu saya sharing-sharing juga sama suami dan terbuka gitu di rak buku itu ya ada kitab yang lain juga gitu dan nggak masalah gitu, buat dia juga nggak masalah gitu. Mm-mm. Nah, saya sempat sampaikan gitu ya, diskusi gitu ya, saya habis baca kitab agama apa dan sebagainya gitu, dan saya sampaikan kok eh, apa ya, kekaguman saya lah ya, kok kok di dalam kitab ini seperti ini, terus sederhana itu, kok kayaknya kalau aku lihat ajaran kitab kok kayak agak rumit gitu ya, ya maksudnya kayak dalam banget gitu, tapi kok saya waktu itu memang lebih ngelihat ke apa ya, realita fakta gitu ya, apa orang-orang gitu ya, kok gini ya, sementara mereka kok ajarannya sederhana aja tapi kok orang-orangnya mengamalkan ya dengan baik gitu, dan suasananya Mm-mm. terasa sekali itu cinta kasihnya lebih dari yang cinta kasih yang biasanya kita usung lah gitu ya gitu. Nah, itu saya share seperti itu, hal-hal seperti itu saya share gitu. Nah, Mm-mm. saya ingat gitu waktu itu, ketika itu saya apa ya, saya tuh sering bertanya gitu, gimana kalau seandainya eh, ini tuh apa, terakhirnya itu ternyata bukan ini gitu yang sebenarnya menjadi eh, apa, jalan untuk kita selamat di akhirat gitu. Mm-mm. Eh, saya gitu, gimana kita yakin kalau ini tuh yang benar, itu sering jadi pertanyaan saya diskusi itu, yang paling Mm-mm. sering mungkin itu ya gitu, karena kalau saat itu kan kalau ayat-ayat kita ya meyakini kalau itu benar gitu, so, ada saat itu gitu ya, jadi Mm-mm. paling hanya sebatas eh kok di sini bilangnya segini ya, kok kalau di sini segini gitu. Ya, Eh, kontradiksinya ya. keterangan-keterangan itu gitu, gitu. Terus kok ini dibilang ini binnya ini, tapi kalau di sini kok binnya ini untuk satu orang yang sama gitu. Jadi Heeh. ini ya ini mana yang benar gitu-gitu sih, suka Ya, suka tanya gitu gitu. ya. Kira-kira kayak gitu. Iya dokter, jadi pas dokter tanya ya dokter ya, karena kan kontradiksi juga, aku pun pengalamanku sendiri ya dokter, aku juga ketemu gitu. Jadi banyak banget kontradiksi yang ada di kitab suci kita yang lama itu ya dokter ya. Nah, tapi kalau dokter kayak nanya-nanya gitu ya, yang ini kok beda, namanya udah beda gitu kan. Terus ini sebenarnya di dua apa sih, dua pasal gitu ya. Pasal ini sama pasal ini, kitab ini sama, kebanyakan Tawarik sama Samuel ya dokter ya, yang kontradiksi ya. Nah, jadi kan ada cerita yang berbeda gitu dokter ya. Tapi pas yang dokter tanyakan, ini sebenarnya yang benar yang mana kan gitu kan dokter ya. Itu jawabannya apa dokter? Dari si si Iya. laki-laki itu jawabannya apa dokter? Ya, macam-macam sih gitu ya. Heeh. Ada kalanya mungkin kalau lagi moodnya bagus ya dilanjutin gitu Hmm. ya. Tapi kalau Oh gitu. sebisanya dijelaskan gitu. Kemudian kalau enggak ya tadi ada langsung di skak gitu ngomong gitu. Atau akhirnya Mm-mm. juga bisa dibilang
Ya udah percaya aja, terima aja dengan iman. Kamu lagi kurang iman ya kok lagi nanya-nanya gitu kan? Karena udah harusnya percaya aja gitu kan, terima aja gitu. Jadi kira-kira kayak gitu sih. Oh gitu. Wajar Jadi sih. nggak, jadi dia nggak memastikan di saat pertanyaan ini kontradiksi yang benar yang mana, dia nggak memberikan jawaban ya dokter ya, yang benar ini atau dua-duanya benar atau dua-duanya salah, nggak gitu ya Jadi, dokter ya. tadi kadang kalau pas lagi bagus itu bisa bisa beliau jelaskan gitu. Tapi kalau enggak ya udah untuk gampangnya udah ngapain kok nanya-nanya gitu ya? Hmm. Apa namanya? Lagi kurang imannya lagi kurang ya gitu. Gimana Kadang lagi kayak kurang? gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi ini apa ya dokter ya? Aku sih ya karena kan aku bukan bukan istri pendeta ya dokter ya. Jadi dulu namanya aku ya masih ya kemana aja silakan bebas bertanya kepada siapapun gitu ya. Dan kalau aku sendiri sih teman-teman juga udah sering lah dengar ceritaku ya dokter. Jadi kalau aku tanya ke pendeta, jadi ada yang kontradiksi itu. Aku sampai sempat bawa buku loh dokter. Jadi buku itu aku bawa ketemu pendeta, aku tanyain, Pak, ini kenapa ini gitu. Ini namanya kenapa kok gini, kenapa kok gini. Jadi si pendetanya, tapi dia nggak ngotot gitu loh dokter. Dan alhamdulillah ya dulu pendetanya tuh sempat aku bertanya tuh kayak Allah tuh nunjukin itu sebagai jalan juga untuk aku dapat hidayah gitu loh dokter. Jadi pendeta yang aku tanya dia sopan, baik, ngomongnya juga lemah lembut banget. Dan dia nggak ngotot, kamu imani aja, nggak gitu sih. Kalau yang lain-lain sih banyak kan gitu. Kalau ragu itu dosa itu banyak kan gitu. Tapi pas saat aku fokus bertanya gitu ya dokter ya, dia cuma bilang ya ini karena latar belakangnya beda, penulisnya berbeda gitu, bahasa berbeda, budaya, zaman, semua berbeda katanya gitu. Jadi wajar kalau ada yang berbeda. Terus aku tanya yang bener yang mana gitu. Karena dua-duanya kalau bener kan nggak mungkin kan. Paling yang bener cuma satu atau dua-duanya salah. Kan itu baru bener. Nah, tapi dulu sih pendetanya cuma bilang, ya kamu kalau mau cari yang kitab sucinya yang bener, 100% bener, nggak ada kesalahan, kitab suci Al-Quran, umat muslim gitu katanya. Ya aku kaget gitu. Nah, makanya nih aku dulu karena tanya ke pendeta, pendetanya kayak gitu, penasaran nih karena dokter kan dulu istrinya pendeta nih. Kira-kira jawabannya gimana sih? Karena kan tiap orang pasti beda-beda gitu ya dokter ya. Nah, Mm-mm. dokter saat dokter tanya terus katanya kan itu kadang dia moodnya bagus, terus kadang moodnya nggak bagus gitu dokter. Nah, ini aku tanya, nggak enak juga sih nanya, tapi nggak apa-apa lah aku tanya ya dokter ya. Pas moodnya nggak bagus gitu dokter dia eh, sampai kasar apa enggak sih atau dia cuma bilang ah udahlah nggak usah nanya yang kayak tadi dokter bilang atau mungkin dia tiba-tiba yang kayak dokter tadi bilang dia nuduh ini nuduh itu terus lebih lanjut lagi tuh dia emosi yang di luar kendali apa enggak sih dokter? Enggak sih, enggak. Cuman tadi ngomong gitu aja. Oh cuma gitu. Tapi kalau dokter tadi katanya mau alafnya kan setelah bukan setelah sebelum ya sebelum cerai ya dokter ya. Nah, itu ceritain dulu dong, dokter. Jadi, dokter itu kan masih status istri pendeta. Terus dokter cari tahu tentang kebenaran itu kan banyak agama bahkan dokter pelajarin ya. Nah, itu ceritain dong dokter suka dukanya. Terus tadi juga ada yang request tuh. Ceritain dong dokter suka dukanya. Jadi perjuangannya gitu selama dokter melewati masa-masa pencarian kebenaran sampai dapat hidayah itu gimana dokter? Iya. Jadi waktu itu pas banget lagi awal-awal pandemi gitu ya. Jadi saya eh, apa lagi rapat gitu di balai kota, kemudian nggak sengaja ketemu sama perempuan muslimah pakai niqab gitu. Nah, nggak tahu kenapa ya hari itu tuh Allah kayak tunjukin gitu kalau loh kok hari-hari ini kita yang disuruh pakai masker, nggak boleh jabat tangan, rajin cuci tangan, kok kayak mereka ya gitu yang pakai niqab, nggak mau salaman juga kan, jaga wudhu gitu. Nah dari situ tertarik lah ya, bener-bener tadinya tuh sama sekali gitu ya, eh,
apa tadi kalau tadi saya bilang saya belajar semua kitab-kitab itu, jadi Islam tuh bener-bener yang terakhir lah ya, yang yang saya sentuh gitu, walaupun Al-Qur'annya sudah ada di rak buku yang tadi saya bilang udah lama gitu, eh, belum sampai ada keinginan untuk membuka gitu, enggak gitu. Termasuk juga waktu saat itu juga saya bukan langsung lari ke Al-Quran, tapi lebih ke dikaitkan ke medis aja gitu, lebih ke kesehatan gitu, manfaat wudhu apa, manfaat gerakan sholat apa. Awalnya kayak gitu sih. Nah, sampai akhirnya makin dikulik-kulik lah ya, makin dicari-cari gitu kok. Masya Allah ya aku yang sudah 14 abad lalu gitu ya, kok bisa inline sama hari ini gitu. Itu yang saya uh, apa ya, salut gitu ya, yang amazed banget gitu. Kok bisa dijaga sedemikian dijaganya dari segala macam perubahan kayak gitu. Itu kan itulah kitab suci yang menurut saya yang suci gitu ya, yang kok masya Allah bisa gitu, kalau bukan Allah yang jaga sih nggak mungkin gitu ya, sangat mudah untuk diintervensi manusia tuh sangat mudah banget gitu kan, dan masya Allah gitu ya masih ada yang bisa terjaga gitu sampai hari ini gitu, bahkan banyak orang yang bisa hafiz bisa hafal kayak gitu, dan ketika ada yang mungkin salah atau menyesatkan mungkin akan langsung apa namanya, akan langsung ini ya dikoreksi gitu ya. Mohon maaf itu salah tadi gitu kan. Hafalannya atau bacaannya gitu. Jadi eh, apa ya, makin sulit gitu kalau untuk menyesatkan seperti itu atau mengganti, mengubah gitu. Itu sih awalnya gitu. Sampai akhirnya saya pergumulan 2 minggu ya, itu buat saya kayak di persimpangan jalan banget gitu, bener-bener nggak tahu harus ibadah dengan gimana gitu, yang lama saya udah mulai nggak yakin, yang baru belum bisa gitu. Akhirnya saya itu atas saran teman itu mendatangi Mualaf Center Indonesia. Tujuan awalnya sih mau belajar-belajar dulu gitu. Nah, eh, tapi masya Allah gitu, itu benar-benar Allah luar biasa banget. Jadi saya itu cuman disampaikan tauhid, rukun iman, rukun Islam. Di situ tuh kayak langsung yakin gitu. Ah ini apa namanya? Inilah jawabannya gitu. Inilah Allah yang saya yakini yang seperti ini. Utusan Allah yang saya yakini yang seperti ini. Kitab yang saya yakini yang seperti ini gitu. Yang ya udah gitu. Akhirnya kayak saya tahu nanti kalau kalau apa eh, tantangan di depan itu pasti ada gitu, pasti berat banget gitu. Tapi ya udah ketika tauhid itu kayak udah membalikan hati saya gitu ya, eh, udah gitu kayak nggak ada yang lebih apa ya, lebih berharga gitu daripada saya bisa kembali ke fitrah gitu ya, seperti Allah ciptain saya gitu, Allah lahirkan saya gitu. Jadi ya udah saat itu bulat gitu ya, bulat bulat banget untuk syahadat gitu. Urusan selanjutnya serahkan sama Allah gitu aja sih. Mungkin kalau bisa digambarkan Mbak Natali. Jadi apa namanya, yang saya lakukan ya ya benar-benar step by step banget gitu. Yang benar-benar di depan, nggak usah ngomong yang apa jauh hari gitu ya. Bener-bener yang waktu sholat ke sholat aja pikirannya udah itu doang gitu. Udah zuhur mikirin asarnya nanti semoga bisa asar gitu. Asar mikirin maghribnya, maghrib mikirin isya gitu. Gitu aja bener-bener hanya sejam-sejam itu gitu. Apa jam by jam ya gitu. Kalau bisa dibilang kayak gitu sih Mbak Natali. Gitu. Sampai mau ceritanya sampai mana nih? Sampai akhirnya ketahuan Sampai atau sampai 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 ya syahadat sampai dulu? akhir ketahuan. Gimana, Oh, dokter? sampai akhirnya ketahuan. Nah, itu kan Maret ya, 15 Maret gitu. Kemudian sebulan kemudian itu saya dapat ujian pertama tuh. Kalau ada yang udah dengar, saya kena penipuan masker 138 juta. Nah, itu saya nggak Hmm. pernah bisnis, nggak pernah apa ya, itu juga cuma mengkoordinir aja gitu, pesan masker gitu di orang gitu dengan orang-orang kantor yang pesen gitu. Taunya di hari H itu barang yang dijanjikan nggak dateng gitu. Nah, jadi akhirnya karena mereka transfernya melalui rekening saya, akhirnya itu apa? Saya mau nggak mau harus gantiin gitu ya. Dan saya
jujur nggak ada uang sebanyak itu gitu. Jadinya alhamdulillah itu ya, saya yang udah bener-bener nggak tahu lah, istilahnya kayak udah harga diri, kehormatan, kepercayaan orang mungkin ya yang selama ini saya bangun gitu ya, itu udah nama baik udah hilang semua gitu. Mungkin kalau saya jualan lagi, saya ngembalin uang sekalipun gitu ya, itu mungkin nggak percaya lagi gitu. Jangan-jangan kalau dokter Karisa yang jual nggak datang lagi barangnya gitu. Bener-bener itu trauma banget gitu ya. Itu kesalahan saya banget itu. Waktu itu saya benar-benar jadi pelajaran berharga banget buat saya, dan di situ belum banyak yang tahu kalau saya itu mualaf gitu ya. Jadi keluarga pun masih ngirimnya ya doa ayat yang lama gitu, dan saya cuma bisa bilang terima kasih gitu. Eh, bilang terima kasih, terus akhirnya ini apa, saya tetap berkomitmen untuk zikir ya. Zikir waktu itu cuma tahu doa Nabi Yunus gitu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kayak gitu. Jadi itu aja saya berpikir udah not turning back lagi gitu ya. Itu kalau ini saya masih nggak nyadari sih kalau saat itu sebenarnya waktu saya ngalamin itu saya nggak menyadari kalau itu adalah ujian pertama saya gitu. Kemudian di bulan April saya pikir eh, saya itu akan ketahuannya oleh keluarga dekat dulu, baru oleh orang-orang lain gitu ya. Tapi ternyata tuh Masya Allah gitu, Allah aturnya orang lain dulu yang tahu. Jadi teman-teman kantor dulu, baru suami, baru keluarga gitu ya. Ternyata maksud Allah mungkin ya tadi untuk menguatkan akidah dulu ya, ukhuwah Islamiyahnya saya rasa, saya lihat gitu ya. Itu baru gitu di situ Allah izinkan saya diketahui oleh yang terdekat gitu. Waktu itu memang saya berdoanya gitu sih, ya Allah, saya kan cuman taunya cuman yang 3 jam waktu saya ke Mualaf Center itu gitu. Tolong saya beri waktu untuk apa belajar lagi gitu ya. Saya minta saya selesai dulu baca terjemahan Al-Quran, baru di situ Allah kasih waktu yang terbaik untuk saya ngomong sama keluarga waktu itu gitu. Jadi akhirnya ya benar-benar dijawab sama Allah. Itu saya ingat waktu itu masuk Ramadan ya, minggu ketiga itu saya selesai baca terjemahannya Al-Quran. Nah itu saya langsung feeling nih, nggak lama nih pasti saya ke gap gitu ya. Karena di rumah saya tuh ada CCTV gitu di beberapa uh, bagian gitu. Sampai nyari mana yang blind spot ya, yang nggak ada gitu di CCTV gitu. Nah, akhirnya ketemu tuh bener-bener di depan pintunya tempat praktek saya gitu. Spot dikit banget sampai untuk arah kiblatnya mungkin jadi nggak bisa tepat banget ya, agak geser dikit karena saya nggak bisa, tempatnya tuh dikit banget gitu. Terus ya udah di situ eh, saya apa berusaha sholat di situ gitu, terus sampai ya akhirnya namanya itu ya lama-lama ya pasti ketahuan gitu ya. Ketahuan pertama tuh pernah pas pada Isya gitu, udah dikasih ultimatum dulu ya untuk nggak melanjutkan kayak gitu. Terus tapi ya udah gitu, nggak tahu kenapa tuh saya tetap gitu. Ya udah sholat seadanya dengan spray lah, dengan bed cover, dengan yang ada gitu. Terus kadang kalau pas memang di jam sholat pas lagi diajak pergi ya saya tayamum kayak gitu. Nah terus jadinya apa seperti itulah, karena saya udah pegang pokoknya jadikan sabar dan sholat penolongmu gitu ya. Jadi saya nggak mau tinggalin sholat kayak gitu. Saya ingat mau kayak gimana pun, mau saya ya udah, kalau saya udah mikirnya kalau saya harus mati ya udah, yang penting mati dalam keadaan Islam gitu. Nah udah kemudian berlanjut terus ya, berlanjut terus sampai pikirannya mungkin saya udah normal gitu ya, udah udah bisa dibilangin lah mungkin di bagi mantan suami saya gitu. Ternyata kan saya lanjut gitu ya. Akhirnya ketahuan lagi itu puncaknya di 31 Mei kalau nggak salah. Dan di situ saya lagi mau tahajud gitu. Kalau biasanya saya masih bisa ngelipet dulu gitu perlengkapan sholatnya, kalau denger langkah kaki gitu saya berhenti gitu. Ulang lagi sholatnya saya seperti itu. Nah tapi ini saya bener-bener nggak denger hari itu gitu ya. Saya udah takbiratul ihram, ya udah terus udah mau sholat gitu kan, nggak dengar sama sekali tiba-tiba pintu kamar tuh dibuka gitu ya, karena saya waktu itu pikir udah pada tidur ya udah aman kalau saya sholatnya di kamar anak-anak gitu. Dan itu lampu saya matiin sebenarnya dan sebagainya supaya nggak
terlalu kelihatan gitu di CCTV gitu. Tapi ternyata ya udah namanya dibuka pintunya ya udah pasti sajadahnya kelihatan, saya pakai mukena kelihatan, ya udah langsung lah itu beliau pasti kaget ya, shock gitu kalau ngelihat istrinya seperti itu gitu pertama kalinya gitu. Jadinya eh ya itu saya tanya kamu nyari apa sih kayak gitu. Terus apa yang kamu bilang the latest one itu kayaknya mungkin waktu saya sempat diskusi sama Ade mungkin udah nyampe ke beliau ya. Jadi dibilang seperti itu gitu kan saya sempat bilang gitu kalau emang yang kemarin itu kenapa harus ada Nabi Muhammad saya bilang gitu. Saya pernah diskusi seperti itu gitu ya. Kan Nabi Muhammad bukan hoax itu pasti memang lahir ada dan hidup di bumi ini gitu ya. Kenapa harus ada beliau gitu kalau yang kemarin tuh sudah Tuhan sendiri gitu yang turun gitu kan. Udah terus di situ uh, ya saya maklum ya manusiawi mungkin ya itu beliau langsung apa namanya kelepasan lah ya kayak gitu. Terus ya udah saya udah pasrah di situ gitu. Saya cuman zikir terus yang saya nggak lepas. Saya inget banget gitu. Zikir sampai hari ini juga terus terang ya Mbak apa kemarin ujian kemarin sudah lewat gitu. Apa kita lulus di ujian yang satu, kita pasti akan dibawa kepada ujian lain gitu. Sampai hari ini memang kekuatan saya ya itu kali ya kalau bisa dibilang zikir gitu. Ketika dengar kabar apa gitu, ada fitnahan apa gitu kan, ada tudingan apa gitu, ya udah gitu. Kita nggak bisa apa ya, nggak bisa nutup mulut semua orang gitu kan nggak bisa juga kuping ya udah cuman begini doang gitu ya cuman ya udah itu paling kekuatannya ya udah cuma minta tolongnya sama Allah gitu cuma zikir aja gitu yang jadi kayak perisai kita ya untuk tadi gitu ya ya udah jauhkan kami ya Allah dari orang-orang zolim gitu kan terus ya udah biarin nanti yang orang-orang zolim ya nanti dengan orang-orang zolim lainnya gitu ya biarin kita ketemukan dengan orang-orang yang baik-baik aja kayak gitu. Kira-kira kayak Masya gitu Allah. Mbak panjang ya. Eh, enggak panjang sih dokter, masih itu aja masih sedikit tuh pasti yang dokter ceritain gitu. Nah, dokter kayak tadi dokter kan banyakin zikir gitu, bahkan mendoakan juga supaya ya mengenai orang-orang yang zolim segala ya dokter ya, karena dokter pasti kan merasakan apa ya, tertekan pasti ya dokter ya di saat situasi yang bahkan sampai dokter itu ketahuan. Jadi pas dokter sholat tahajud ya dokter ya, Dia lampu mau titiknya. mau Oh, tahajud tapi nggak jadi tahajud nggak subuh waktu itu karena langsung jadi dibawa pergi. Heeh. Nah, jadi pas ketahuan gitu nih dokter, itu reaksinya gimana itu dokter? Jadi pasti kan dia kaget banget pasti kan. Jadi seorang suami pendeta terus ngelihat istrinya tiba-tiba pakai mukena kan mau sholat ada sajadah segala macam tengah malam gitu. Pasti saat tahajud kan jam-jam malam orang tidur gitu Jam dokter ya. 3-an dia jam 3. Jam 3-an. Nah, Mm-mm. itu terus reaksinya dia gimana dokter? Dia ngadepin dokter tuh eh, itu gimana dokter dia ngadepin dokter? Iya tadi ceritanya dia jadi beliau buka gitu terus dia langsung keluar lagi saya udah nggak bisa ngelanjutin sholat lagi saya buka mukenanya saya ikut keluar gitu keluar dari kamar dulu sebenarnya kemudian di meja makan itu beliau tadi yang tanya apa yang kamu cari gitu kan apa yang Hmm. dari latest one itu siapa yang ngajarin kamu kayak gitu 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 kemudian Sampai ya udah terus saya mau jawab udah langsung kena gitulah terus habis itu kena. saya jatuh iya terus habis itu karena saya bilang sempat bilang sakit sakit gitu ya terus akhirnya beliau takut kedengaran mungkin ya keluar gitu karena kan sepi ya jam segitu. Mm-mm. Akhirnya dibawa lagi masuk ke kamar dan itu memang sempat berapa kali juga di itu lagi gitu ya apa ada yang dilakukan ke saya lagi gitu sampai ya udah saya benar-benar pasrah banget saya udah lemes gitu ya udah nggak ada tenaga sama Mm-mm. sekali gitu kan terus Mm-mm. ya udah berarti kan itu melewatkan sahur waktu itu Ramadan, Ramadan ya jadi ya lewatkan sahur lewatkan subuh karena waktu itu saya langsung diminta ikut ke rumah mertua gitu gitu katanya terus nanti Mm-mm. saya mau dibawa ke rumah orang tua saya juga gitu ya udah jadi saya udah pasrah aja saat itu gitu. Mm-mm. Nah, maaf dokter, ini tadi kan juga aku sempat dengar nih dokter bilang sakit sakit gitu ya, bahkan katanya udah langsung kena atau apa gitu ya dokter ya. Itu berarti dia sampai kekerasan gitu dokter, sampai mukulin Iya atau iya, kayak gitu.
Astagfirullahaladzim. Jadi, aduh, geram banget nih kalau denger kayak gini nih laki-laki. Pendeta lagi ya. Kok ya kok sampai kayak gitu? Kaget banget gitu dokter. Aku ngeliat apa sih? Pernah ngeliat videonya dokter juga sih ceritain gitu. Cuma pengen denger langsung dari dokter ini dia sampai mukulnya itu sampai lemes berarti dokter ya. Ya namanya tenaga laki sama perempuan kan Waduh. mungkin itu ya itu. Dan memang saya Mm-mm. memang kan saya juga tanya apa nggak melakukan perlawanan, enggak karena bener-bener nggak ini Ya. ya gitu. Terus habis itu ya udah gitu, tapi ya kan udah lewat ya, udah selesai gitu, Hmm. udah berproses, sempat berproses sebentar sebenarnya di pengadilan sampai sudah masuk berkas ke kejaksaan dan sebagainya, tapi ya udah akhirnya kita kan bersepakat untuk damai ya, saya nyabut laporan dan sebagainya, jadi udah nggak apa-apa. Hmm. Hubungan Jadi juga udah nggak apa-apa sih. sekarang udah nggak apa-apa ya dokter ya. Alhamdulillah. Iya dokter, jadi dokter sempat melewati jalur hukum juga ya dokter ya, karena ada tindakan kekerasan ya dokter ya. Ya, Jadi saya nggak mm, berencana melaporkan sih ya, cuman benar-benar mm, itu itu Allah kan ya udah semuanya kelewatan. udah atur ya, sampai di Heeh, ada polisi yang datang, ada yang mereka saya minta pulang tapi mereka malah suruh saya visum dan sebagainya, bikin BAP heeh, dan sebagainya. Ternyata itu ya memang udah jalannya Allah gitu. Karena kita mana heeh. mungkin kan seorang istri ngelaporin itu gitu ya, maksudnya itu bapaknya anak-anak juga gitu kan. Gitu. Masya Allah, mulia banget hatinya dokter Karisa. Jadi dokter Karisa ini udah sampai, aduh, melewati masa ini bukan cuma berat secara mental lagi ya, bukan berat secara perjuangan hati, pikiran lagi, bahkan fisiknya pun diserang ya dokter ya. Masya Allah, tapi dokter ini bisa mengampuni, bisa membiarkan karena dokter juga masih memikirkan eh, hubungannya dia sama anak-anaknya dokter gitu ya. Hmm, iya sih waktu itu apa ya? Saya eh, berpikirnya waktu itu sesuatu yang menurut saya sih waktu itu saya pikir Hmm. oh ya mungkin kalau dibalik itu ya saya masih juga Hmm. bisa shock juga gitu ya. Jadi ya udah saat itu saya mikir ya udah ini harga yang harus saya bayar lah untuk suatu kebenaran gitu. Saya nggak ngelihat diri dia gitu ya. Saya malah Hmm. kalau bisa dibilang tuh malah ya termasuk berterima kasih gitu ya. Kalau itu ternyata jalannya saya untuk dapat hidayah juga gitu, mungkin salah satunya gitu kan. Kayak gitu ya. Jadi saya ya udah gitu. Kalau gimana kita bisa bilang kita orang beriman kalau kita nggak diuji gitu kan. Ternyata oh Hmm. gitu. Kalau ternyata waktu saya digituin, alhamdulillahnya gitu. Saya masih bisa mempertahankan iman Islam gitu. Kalau nggak ada ujian itu kan mungkin saya nggak bisa bilang saya bisa loh mempertahankan iman Islam gitu ya, orang nggak ada ujian apa-apa gitu kan gitu, tapi Hmm. ternyata ada seperti itu gitu. Dan yang saya syukurin sih sebenarnya ya itu ya, apa namanya, yang penting yang hari ini gitu ya, saat ini gitu ya, ternyata Allah bisa sedemikian luar biasanya apa ya, membuat kondusif lagi gitu ya situasi keluarga, situasi dengan mantan gitu. Dan apa namanya, eh, itu yang saya syukurin sih gitu ya itu. Jadi kalau yang udah lewat ya udah gitu, cuman itu. Dan tadi sih selesai satu ujian ya kita nggak bisa tenang juga gitu kan, karena tanda Hmm. cintanya Allah juga kan gitu ya. Kalau apa, Allah, salah satu Allah cinta ya kita uji terus gitu, diuji terus gitu. Kalau hari-hari ini bukan dari keluarga, bukan dari orang-orang dekat, dari orang-orang yang bahkan saya nggak kenal, nggak pernah dekat gitu, tapi ya udah dinikmatin aja, disyukurin aja gitu kan. Kalau ada apa Hmm. ujian itu semua ya apa, harus sabar ya dibilang, harus sabar gitu. Kalau ada seperti itu ya udah disyukurin aja. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Ini aku antara apa ya, antara gregetan, antara gemes dan tentunya selalu apa ya, kagum gitu loh. Setiap mualaf itu punya cerita sendiri-sendiri. Tapi ini mualaf Dokter Karisa Grani, teman-teman bisa lihat sendiri ya, Masya Allah. Ini perjuangannya bener-bener berat banget gitu ya dokter ya. Bener-bener berat banget, bener-bener sampai dokter itu melewati masa-masa yang harus menerima pukulan dulu, menerima kekerasan mungkin sampai sampai dibanting segala atau gimana itu dokter ya. Aku sempat sempat sedikit memantau juga kisahnya dokter gitu ya. Jadi ini aduh
ngeri banget nih. Jadi pendeta itu macam-macam ya dokter ya. Nah, jadi kalau yang mantan suaminya dokter sampai memperlakukan dokter ya, entahlah mungkin karena dia tidak bisa mengendalikan emosinya dengan baik ya mungkin dokter ya. Tapi kalau pendeta-pendeta sih di lingkunganku sih ini ya dokter, itu sih mereka tuh Kristennya tuh baik gitu loh. Makanya tadi di awal aku bilang ya, mereka tuh orang-orang yang baik, lemah lembut, bahkan ketemu siapapun gitu ya, ada jemaat-jemaat yang sudah mualaf gitu ya. Jadi jemaat-jemaat di gerejaku yang lama terus sudah mualaf. Mereka ketemu gitu ya, tiba-tiba ketemu atau masih menghampiri keluarganya, mamanya atau siapanya gitu. Ketemu yang ngobrol baik, nggak mau ngompor-ngomporin ini gini gitu. Makanya itu pun yang orang tua saya terapkan juga. Jadi waktu aku ketahuan tuh beda jauh banget sama dokter Karisa gitu. Kalau aku sendiri tuh mereka sedih pasti gitu ya, kecewa pasti, tapi alhamdulillah nggak sampai pukulan gitu. Tapi ini dokter Karisa bener-bener diuji sampai sedemikian apa sih dalamnya gitu ya. Nah dokter, waktu suaminya dokter ya, waktu dulu kan masih suami tuh, itu udah tahu terus sudah sampai tindakan sampai di luar kendali gitu ya dokter ya. Kira-kira dia dulu tuh, bukan kira-kira ya, dulu ya dokter ya, dulu itu dia ada uh, sedikit penyesalan atau mungkin dia sampai berusaha nggak sih untuk mengembalikan dokter itu supaya bisa ke Kristen lagi? Iya, jadi apa namanya? Iya, pastinya kayak gitu ya. Pastinya dia akan Mm. bilang bahwa itu bukan dirinya ya. Itu kan karena Mm. apa ya kelepasan tadi kayak gitu Mm. sih. Gitu. Kalau untuk mengembalikan sih nggak pernah. Setelah setelah itu kan soalnya saya langsung yang dibawa pergi itu saya nggak ada kontak lagi gitu. Dan sampai hari ini sih baik beliau maupun keluarga saya sih untuk langsung ngomong apa ya kembali lagi ke yang lama itu enggak sih gitu. Udah Mm. seperti masing-masing ya, tapi ya nggak tahu ya gitu kan. Mungkin Mm. itu dalam hati yang kita nggak pernah tahu gitu. Dan tapi memang udah tertulis di Al-Quran kalau eh, sampai nanti juga akan akan tetap berusaha untuk akan apa mengajak kembali ya gitu. Bahkan orang-orang yang nggak kenal Mm. kan rata-rata bilang kami kasihan sama dokter sama kamu gitu kan gitu ya. Bener Terus banget. ya udah gitu terus Selvi ya udah gitu kan. Itu memang semata-mata milik Allah ya gitu kan. Kalau misalnya katanya orang yang dapat hidayah ya dapat petunjuk gitu ya, dibukakan mata hatinya, telinganya gitu ya. Kemudian kalau yang enggak ya makin dadanya makin sempit, makin sesak gitu kan, seperti orang yang naik ke gunung gitu ya. Itu makin Mm. itu makin makin nggak bisa itu ya memang udah nggak bisa gitu ya. Gitu. Jadi ya Mm. udah cuma bisa berdoanya supaya eh, apa ya dimudahkanlah mereka dilembutkan hatinya untuk bisa mengenali ya itu petunjuk-petunjuknya Allah gitu bisa lewat apa aja bisa dengan cara apa aja kayak gitu. Jadi dokter lebih banyak menyerahkan segalanya ke Allah ya dokter ya, walaupun usaha-usaha dari orang-orang yang dulu mendampingi dokter, bahkan orang tua juga pun aku yakin sebenarnya pasti mereka punya keinginan ya untuk mengkristenkan dokter kembali ya. Ya wajar sih karena namanya orang tua pasti sayang banget sama dokter Karisa. Pasti mereka menganggap Kristen agama yang benar ya. Jadi orang tua pun pasti pengen banget ayo nak ikut lagi Kristen atau mungkin caranya macam-macam gitu ya. Karena kan pasti punya ide-ide tersendiri lah untuk mengkristenkan seorang muslim gitu ya, apalagi anaknya gitu kan. Nah, dokter, kalau selama ini ya dokter ya, tadi kan aku tanya-tanyanya suami, suami gitu ya dokter ya. Nah, kalau orang tua sendiri ya dokter ya, orang tua dokter kan aku yakin pasti masih sayang, bukan masih lagi ya, selamanya akan tetap sayang sama dokter ya. Itu berarti ada keinginan yang terus terang diucapkan langsung nggak supaya dokter bisa kembali ke agama yang lama atau mungkin pernah diajak nggak dialog tentang agama, bedanya agama Islam itu gimana atau mereka masih mau menunjukkan Kristen itu agama yang benar, itu masih nggak dokter sampai sekarang? Enggak sih yang tadi saya bilang mereka nggak ada langsung ngomong kayak gitu nggak ada. Eh, Mm. Malah ngomongnya justru kamu jangan pernah berharap kita ikut kamu masuk Islam gitu.
sempat kalau ngomong itu gitu. Tapi ya udah gitu, nggak apa-apa gitu kan. Mm-mm. Kalau mau berharap, mau enggak, mau doain atau enggak kan itu ya terserah kita juga gitu kan, balik ke kitanya lagi Mm-mm. gitu. Jadi ya udah Mm-mm. lebih sebatas gitu. Paling ya pernah nanya juga. Jadi menurut kamu tuh eh, ini apa? eh kami tuh salahnya di mana? Nggak salah, Mas. Saya bilang gitu. Saya bilang Mm-mm. apa? Dibilang waktu itu apa? Jadi maksudnya yang Tuhan yang lama itu salahnya di mana gitu-gitu. Terus ya udah, jadi paling sebatas yang mereka pertanyakan saja yang saya jawab gitu ya. Gitu. Mm-mm. Jadi nggak saya yang apa ya, ini dulu gitu. Kalau mereka tanya saya jawab gitu aja sih. Mm-mm. Iya dokter, jadi kalau apa sih dia dia mereka ya dokter ya orang tua dokter jadinya intinya udah deh jangan jangan harap jadi dia nggak pengen ditunjukin gitu ya dokter ya ditunjukin ini gini gitu ya nggak pengen diliatin gitu ya dokter ya untuk Iya, hal-hal lebih yang ke eh, iya, jadi untuk hal-hal yang dokter masing-masing temukan lah gitu. eh, jadi hal-hal yang udah dokter temukan memang benar-benar sudah ditolak duluan istilahnya gitu ya dokter ya. Ya, wajar sih. Heeh. Iya wajar banget. Iya. Heeh. Mm-mm. Nah kalau cerita tentang orang tua gitu apalagi ya dokter ya. Aku sih sebenarnya ini aku cerita sedikit nggak apa-apa ya dokter ya tentang aku orang Silakan. tuaku gitu ya. Nah jadi kalau orang tuaku sendiri dokter, ini mereka tetap ya namanya orang tua ya. Aku makanya bilang mereka pasti sayang dan terus selalu sayang sama aku karena aku anaknya mereka gitu. Mereka pengen banget aku balik ke agamaku yang lama. Nah, jadi itu sering dokter. Jadi tiba-tiba gitu ya dikirimin kadang tuh videoku udah di reaction sama channel umat sebelah gitu ya. Terus dikirimin ke aku. Jadi seolah-olah mau nunjukin yang aku sampaikan itu datanya salah, yang aku sampaikan itu salah gitu. Mereka pinginnya gitu, terus pengen menunjukkan kebenaran itu ada di agamanya mereka kan gitu. Tapi tetap aku pakai balesan pakai dalil, pakai data gitu ya. Dan bahkan sebelum eh, saling bertukar pikiran masalah konten ya, masalah materi ya dokter ya. Dulu tuh juga sempet aneh loh dokter kalau orang tuaku ini. Jadi orang tuaku sendiri tuh kayak nanya gitu ya. Bukan kayak lagi sih. Orang tuaku sempet nanya, nanya ke aku, alasanmu apa? Kenapa kok kamu mau masuk Islam? Ditanya gitu. Terus sampai dibilang, kamu kenapa? Kok ninggalin Yesus? Kamu nggak cinta Yesus lagi? Kenapa kamu ninggalin Yesus? Ya aku sih bilangnya, aku nggak ninggalin Yesus. Tapi karena aku ngikut Yesus, makanya aku masuk Islam. Karena Yesus itu Islam. Nah dulu saya bilang kayak gitu ya ke orang tua. Nah tapi orang tua tuh jadinya kayak nggak terima kan terus jadinya harus minta data lagi gitu apa sih mana sih gitu ayat-ayatnya mana sih yang kamu tanya ke pendeta gitu kan sempet dokter jadi ada angin segar dari orang tua dari kakak kan aku anak terakhir ya jadi kakakku pun nanya gitu loh alasannya apa aku tulis loh dok jadi buku yang aku dulu tuliskan dulu coret-coretan terus aku rapihin bukuku. Nah, setelah aku rapihin bukunya, jadi semua alasanku berdasarkan data ya, dan itu semua Alkitabiah. Aku kasihin, ini loh bukunya. Ini alasan aku kenapa aku mau masuk Islam. Sampai sekarang dokter, tahu nggak? Mereka mintain tapi nggak pernah dibaca, nggak pernah disentuh. Jadi, ah, jadi ya gitulah. Makanya karena udah bertahun-tahun nggak disentuh juga, aku kan mualafnya dari tahun 2016 dokter. Masya Makanya Allah. terus aku tahun kemarin ya 2020 itu aku mulai bikin konten YouTube dengan harapan semoga orang tuaku nonton tanpa kebencian, tanpa rasa apa ya, tanpa rasa egois sedikit pun gitu ya. Semoga bisa mau nonton dan paling nggak dengerin lah apa sih alasan aku gitu. Tapi ya entahlah ini ditonton apa enggak. Sering aku kirimin link. Jadi aku habis live aku kirim. Dulu-dulu kisah mualaf aku kirim linknya ke orang tua. Tapi ya gitu dokter. Sampai sekarang orang tua masih belum dapat hidayah. Tapi kalau berharap, aku berharap banget, jujur berharap banget. Dan sering aku ungkapkan itu ke orang tuaku. Dan pengen banget kita bisa diskusi sama-sama gitu. Nah gitu dok. Nah dokter, aku tanya-tanya lagi nih ke dokter. Dokter nggak apa-apa ya? Jam gini aku masih. So, Dok, dokter kan
sering ini ya, yang tadi aku bilang dokter ikut pengajian atau bahkan juga walaupun nggak dari pengajian dokter sering baca-baca. Intinya dokter giat belajar ya, selalu belajar, selalu ingin tahu ya dokter. Nah dokter selama mempelajari Al-Quran, dokter kan tadi bilang tuh eh, malah semakin yakin gitu kan, terus ketemu hal-hal yang oh iya ya ini benar gitu ya dokter. Nah berarti dokter tuh merasakan kitab suci dokter yang sekarang, Al-Quran, itu saat dokter pelajari, semakin pelajari, sama yang dulu dokter semakin pelajari dan pelajari itu ada perbedaan yang benar-benar mendasar nggak sih dokter? Hmm, iya, jadi apa ya? Tadi ya, pertama itu karena eh, nggak ada apa dijaga dari perubahan itu, yang Mm-mm. akhirnya membuat saya itu makin apa ya? Jadi yakin kan isinya. Pertama kita punya dasar dulu ya. Kenapa sih aku yakin dengan ini gitu ya? Kenapa Mm-mm. bisa yakin dengan ini gitu? Kenapa percaya dengan ini gitu? Benar. Eh, dari situ aja gitu salah satunya itu dijaga dari perubahan itu ya yang membuat saya yakin ya itulah kitab suci gitu ya gitu kalau bisa berubah ya eh, apa ya susah ya gitu kan nanti nanti besok-besok bisa ganti lagi gitu kan nah jadi Mm-mm. di situ saya ketika sudah seperti itu ya sudah saya udah fokusnya ke dalam belajar Islamnya aja gitu ya adalah eh, meyakini gitu setiap ayat-ayat saya tadaburi gitu lebih lebih menikmati itu sih Mbak lebih apa ya Masya Allah ya ternyata begini gitu ternyata dalam ya terus kan mungkin kalau saya ngajinya belum indah tapi kalau dengerin orang yang indah gitu ya baca Qurannya indah tuh ternyata Masya Allah gitu ya kok bisa kayak gini gitu apa namanya eh nah apa ya eh pilihan katanya itu loh yang saya suka miss tuh seperti itu gitu ya. Walaupun tadinya Mm-mm. nggak tahu bahasa Arab sama sekali gitu ya. Kok bisa seperti itu gitu yang saya yakin itu benar-benar berasal dari Allah gitu. Jadi ketika kita yakin itu benar-benar berasal dari Allah, ya udah jadinya apa ya? Ketika disuruh apa gitu di dalam Al-Qur'an disuruh apa gitu kan ada perintah apa, ada larangan apa, ya udah gitu kan kita dengan apa ya? Dengan sepenuh hati gitu ya untuk menaati gitu karena kan memang udah yakin ini dari Allah tapi ketika kita belum yakin susah kan kita untuk dilakuin Mm-mm. apa enggak ya ini gitu kan kayak gitu sih kadang dulu saya pernah nanya gitu gitu kalau ini dilakuin nggak ya sebenarnya ini ada kan di yang kitab gitu yang lama gitu kan tapi kok kita nggak lakuin ya oh gitu terus berarti lakuin yang mana yang sana ya gitu kan dan nggak juga nggak dilakuin juga gitu kan jadi gimana gitu kan tapi kalau ini ya udah gitu apa yang ada di situ ya dilakukan gitu kan karena kan memang Mm-mm. ya itu berasal dari saya yakin itu berasal dari poin dari Allah gitu. Masya Allah, iya bener banget dokter. Jadi kayak dulu-dulu ya kita kalau ngeliat di kitab suci kita yang lama loh, ini kok Yesusnya puasa gitu kan. Tapi kenapa orang Kristen yang melakukan puasa ya memang ada gitu ya, tapi kan nggak semua dan hanya sedikit gitu ya dokter ya. Dan itu pun nggak diwajibkan kan. Kita lihat ini kok ternyata dilakukan umat Islam gitu kan. Terus ini kenapa di sini yang katanya harus berhijab tapi malah nggak berhijab kan gitu ya dokter ya. Dan sebenarnya banyak ya dokter ya bahkan makanan-makanan yang diharamkan gitu. Oh ya dokter, sebelum lanjut lagi nih ngomong-ngomong tentang makanan yang diharamkan, dokter dulu waktu masih di agama lama tuh doyan nggak dokter makan-makan kayak ya babi atau anjing gitu? Enggak, Seneng nggak dokter? Enggak ya? enggak, enggak. Kalau ada pilihan lain mendingan enggak. Kebetulan kalau kalau babi, kalau anjing, karena dulu pecinta anjing, jadi ya nggak mungkin makan itu. Nggak tega ya dokter ya? Enggak. Nah, ini ada kesamaan sedikit nih sama aku nih dokter. Jadi aku Ya, tuh dulu juga tentang makanan-makanan yang diharamkan di agama Islam itu alhamdulillah aku tuh terbiasa gitu dokter. Karena dulu waktu aku masih belum masuk Islam, aku pun nggak mau makan makanan kayak gitu karena ya mamaku kan murtadin. Jadi dia nggak membiasakan yang namanya masak-masak anjing, masak babi gitu. Apalagi anjing pun lucu ya, punya peliharaan anjing juga. Jadi kasihan nggak tega gitu kalau mau makan anjing kan gitu. Nah, ini lanjut lagi nih dokter. Aku tadi mau nanya, oh ya ini. Jadi kalau di Islam ya dokter ya, dokter setelah
masuk Islam melihat perintah-perintah yang ada di Al-Quran, bahkan apapun yang ditulis di dalam Al-Quran terbukti kebenarannya dan apa yang diperintahkan itu sudah pasti dilakukan gitu ya dokter ya. Jadi merasa ini adalah agama yang benar, ini kitab sucinya benar, sinkron banget ya antara perintah sama yang dilakukan ya dokter ya. Dokter sebelum masuk Islam, dokter pernah menganggap nggak sih, misalnya masih masa-masa dokter, masa transisi ya, dokter merasa aku harus masuk Islam nih, tapi dokter belum bersyahadat gitu ya dokter ya. Pasti kan ada masa-masa itu ya. Dokter pernah merasa nggak, aku nanti kalau di Islam sholatku gimana? Harus 5 waktu. Biasanya kan dulu ke gereja seminggu sekali. Baca Alkitab terserah jam berapapun bisa, nggak diatur gitu ya dokter ya. Tapi pernah nggak dokter merasakan nanti kalau masuk Islam ribet nih. Dikit-dikit harus wudhu, udah azan harus sholat, perempuan harus berhijab. Pernah nggak dokter ngerasain hal-hal kayak gitu dulu? Enggak. Nggak pernah ya? Enggak. Nggak pernah Enggak. pikir itu juga ya? Enggak. Benar-benar langsung ya itu aja. Kalau itu yang harus dilakukan ya dilakukan gitu. Karena Mm-mm. tadi udah yakin kalau ini yang apa kan tadi belajarin juga Islam artinya selamat gitu kan. Nah, jadi Mm-mm. ya apa namanya ya udah tinggal diikutin aja. Malah menurut saya itu memudahkan bukan memberatkan gitu kan. Karena Mm-mm. kan dikatakan juga bahwa ini Allah nggak hendak, sesungguhnya Allah nggak hendak menyulitkan kamu, tapi Allah hendak membersihkan kamu, hendak menyempurnakan nikmatmu gitu, supaya kamu bersyukur gitu. Jadi saya ngelihatnya syariat-syariat Islam itu lebih untuk nolong kita gitu ya, manusia yang Mm-mm. gampang lalai gitu. Kalau ini tuh kayak udah dibantuin banget gitu. Saya tahu gitu apa yang harus saya lakukan gitu dari melek sampai tidur lagi gitu, gitu ya. Karena tadi Ya. gitu kan, tadi benar-benar apapun yang kita lakukan tuh udah apa semuanya bisa di apa bernilai ibadah gitu ketika kita Mm-mm. selalu menghadirkan Allah ya sama kita gitu. Mm-mm. Nah, kalau untuk perjuangan nih dokter ya, tadi kan perjuangannya udah banyak diceritain. Terus halangan-halangan dokter untuk dokter itu bisa masuk Islam itu apa aja sih dok halangannya? Kan pasti kan adalah rintangan-rintangan yang, aduh kok gini sih, aduh aku mau bersyahadat kok gini, aku mau masuk Islam kok ada ketemu ini, ketemu itu ada nggak dok halangan-halangan kayak gitu? Waktu yang saya mau syahadat tuh bener-bener nggak mikir, cuman tahu udah ada yang kebenaran itu tauhid, Mm-mm. udah Mm-mm. gitu. Kalau sampai Berarti untuk dok. syahadat, saya cuman itu aja Mm-mm. modalnya. Bener-bener dari tauhid itu saya syahadat. Nah, setelah itunya gitu ya, barulah itu saya tadinya berpikir keluarga bisa jalan apa ya dengan agama yang berbeda gitu ya, tetap bisa Mm-mm. jalan dengan berbeda karena kan saya lihat banyak juga gitu kan pernikahan yang beda agama dan sebagainya gitu. Dengan saya waktu itu nggak tahu gitu ya ketika sebenarnya nggak boleh gitu kan. Jadinya ya udah, saya pikir bisa begitu gitu, nggak berpikir juga untuk pisah dulu gitu. Sampai akhirnya Hmm. teman saya waktu ada yang tahu itu, beliau bilang, Dokter Ica, mohon maaf, sejak kemarin syahadat itu sebenarnya sudah haram dengan suami gitu kan. Oh gitu, jadi ya udah cuma sebatas, oh gitu, ya udah dijalanin gitu, lebih lebih ke situ aja gitu. Ya udah cuma selalu Mm-mm. setiap tahu sesuatu baru gitu ya, terus ya udah minta tolong Allah mudahkan gitu supaya bisa melaksanakan Mm-mm. gitu kan. Tahu Mm-mm. kemarin terbaru tuh saya cerita juga, baru tahu gitu kalau perempuan kalau apa perjalanan jauh safar gitu Mm-mm. harus dengan mahram gitu kan. Selama ini kemana-mana masih sendiri gitu ya, apalagi nggak berani bawa anak dulu kan dalam kondisi sekarang gitu. Ternyata harus begitu, ya udah mudahkan ya Allah gitu. Kalau nge-hire orang belum bisa juga gitu kan. Alhamdulillah gitu ada yang tiba-tiba menawarkan diri gitu ya, Dokter Karisa gitu. Saya dengar di sini Dokter Karisa ke Bandung sendirian gitu. Jangan sungkan dok, itu saya bersedia gitu ya. Namun itu masya Allah gitu ya. Ketika niat kita tadi ya cuma mau samina wa atona gitu, terus kita minta tolong Allah gitu ya. Karena kalau dengan diri sendiri mungkin nggak bisa, kayak tadi saya bilang, iya sih emang syariatnya begitu, tapi saya belum ada uang buat misalnya punya asisten gitu atau apa gitu ya, gitu si sendiri gitu. Terus apa namanya, ya udah ternyata Allah bisa kirim segala cara gitu, tapi yang penting kita niatnya dulu gitu ya, nanti Allah mudahkan gitu. Kayak kemarin Mm-mm. itu lagi sempit ya istilahnya, sholat gitu, yang saya tahu saya harus jaga sholat gitu, apapun yang terjadi saya harus jaga sholat gitu.
ya udah gitu, ternyata Allah mudahkan kayak gitu. Jadi itu sih yang Masya Allah gitu ya. Jadi ya udah Mm-mm. untuk setiap hari ke hari kalau saya baru dapat tahu apa lagi gitu, itu juga gitu. Mm-mm. Harus gini, oh ya udah, ya Allah, ya udah mudahkanlah saya supaya bisa melaksanakan ini, dan alhamdulillah gitu sama Allah dikasih kemudahan gitu. Jadi yang nggak usah takut dulu, nggak usah mikir jauh-jauh banget dulu gitu. Ya udah yang kita tahu lakukan dulu, ya udah gitu. Harus pakai kerudung, nggak mikir nanti, oh nanti panas, oh nanti rambut rontok dan sebagainya. Enggak, ya udah lakuin aja dulu gitu. Dan alhamdulillah nggak ada sih gitu ya, rasa-rasa gimana gitu, karena apa, eh, kalau semua perintahnya itu kan dari Allah gitu, karena Allah sayang ya. Jadi ya udah pas dijalanin juga nggak akan mungkin bikin kita apa, buruk gitu ya, nggak akan Mm-mm. nyakitin kita, nggak akan nyusahin kita gitu, karena kan Allah sayang gitu. Jadi ya udah pastinya baik buat kita lah gitu. Mm-mm. Iya, berarti kalau perjalanan dokter tuh sebelum bersyahadat, maksudnya masa-masa transisi benar-benar dimudahkan gitu ya dokter ya. Bahkan eh, ujiannya adanya malah setelah itu ya, setelah ketahuan itu ya, setelah bersyahadat itu ya dokter ya. Iya, jadi apa ya? Mungkin ada ujian sebenarnya, tapi kita yang setting pikiran kita itu tadi selalu prasangka baik sama Oh, Allah gitu. benar-benar. Masya Allah. Husnuzon. Iya, jadi kan katanya kan dibilang Allah melakukan sesuai prasangka hambanya. Saya Mm-mm. pegang itu gitu. Jadi, oh saya kan maunya dilakukan yang baik-baik. Jadi saya prasangka baik aja terus sama Allah gitu. Yang mungkin di depan saya nggak mungkin, yang di depan saya mungkin gelap dan sebagainya gitu. Saya mikir ya udah, masa Allah nggak sanggup sih gitu kan? Mm-mm. Tolong gitu, nggak kan toh yang semua yang aku lakukan ini, apa yang aku tinggalkan ini, semua alasannya karena Allah gitu. Asal kita pastikan itu dulu ya. Kalau kalau asal-asalnya bukan Allah tapi kita bilang Allah, ya mungkin jadi nggak dimudahkan juga gitu ya, gitu Iya, iya. gitu. Asal kita pastikan dulu. Terus terang saya Mm-mm. nguji banget gitu, saya nguji Mm-mm. banget, jangankan orang lain nguji gitu ya, apa, menuduh atau apa dan sebagainya, apa ya, berprasangka apalah terhadap saya gitu ya. Tapi jangankan itu, saya sendiri juga jauh lebih nguji itu gitu, karena yang apa ya, kadang kita bahkan nggak tahu diri kita gitu kan. Saya lagi juga Mm-mm. ini bolak-balik saya gini, waktu itu ya saya lagi kenapa ya, saya lagi kenapa, itu saya tuh bolak-balik kayak gitu gitu. Ini saya kayak nyari perkara gitu gitu waktu saat itu ya gitu ya. Ini itu sih yang itu. Tapi ya udah gitu, akhirnya ketika saya bulat gitu, benar-benar saya berusaha lagi nih, eh apa, menguji gitu ya, lurus nggak sih niatnya ini sebenarnya benar-benar karena Allah atau karena ada sesuatu yang lain atau apa gitu ya. Itu Mm-mm. sebenarnya karena sudah bulat itu, ya udah, jadi pas maju juga ya udah, pengorbanan apapun ya udah gitu. Ternyata tapi Betul, malah Allah betul. kasihnya lebih dari yang saya pikir, saya akan lebih buruk dari itu. Justru malah diberikan ya itulah sesuai ya. Jadi Allah sudah berikan hidayah, semuanya diserahkan kepada Allah, Allah berikan yang terbaik gitu ya dokter ya. Nah, Iya mas. kalau aku sendiri sih dokter, ini aku cerita nggak apa-apa ya dokter ya. Iya Jadi silahkan. saling saling sharing aja. Ini mudah-mudahan juga teman-teman, ini tadi aku lihat banyak komentar juga membandingkan channel ini sama channel yang Pengepul Murtadin tuh. Nah, kalau channel Pengepul Murtadin itu kan kebanyakan cerita mimpi atau enggak ngelihat Yesus gitu ya dokter ya. Didatengin, ada yang bilang pas tahajud gitu, pas apa ngelihat Yesus katanya gitu. Nah, kalau aku pribadi dokter, aku sendiri pengalamanku saat aku merasakan keraguan-keraguan ya gitu ya dokter. Dari dulu kan aku sering gitu. Jadi dari kecil aku tuh udah sering banget ragu Yesus ini Tuhan apa utusan gitu. Nah, jadi sering banget hal-hal itu membuat ragu. Jadi saat aku ragu, aku tuh sering diliatin penampakan Yesus, tapi sebenarnya Yesus yang sebenarnya sih kita nggak tahu ya aslinya gimana, tapi itu divisualisasikan tuh seperti gambar yang beredar-beredar di kalender, di gereja atau di film-film Yesus gitu. Aku sering ketemu penampakan kayak gitu sering. Jadi saat ragu Yesus itu Tuhan apa utusan, muncul penampakan Yesus. Jadi aku ngerasa ya Tuhan maafin aku udah ragu. Sering kayak gitu dokter. Dan bahkan apalagi saat udah berasa aku harus segera syahadat nih. Aku yakin nih aku harus ke Islam karena ya itulah semua segala pertimbangan hasil
penelusuran hasil mencari kebenaran sudah tertuju kepada agama Islam gitu ya dokter. Tapi yang ada, aku tuh malah makin sering diliatin sama penampakan-penampakan Yesus. Sering banget. Nah, jadi saat-saat itu aku pun jadinya mikir, ini apa dia Tuhan ya? Apa dia utusan ya? Kok muncul terus, muncul terus. Tapi alhamdulillah aku ketemu ayat, sebenarnya sih udah sering dari dulu udah sering tahu. Jadi Yohanes 5 ayat 37 kayaknya ya dokter ya. Jadi kan kita nggak pernah bisa melihat Tuhan. Bahkan suaranya pun kita nggak pernah dengar gitu kan. Jadi kita nggak tahu Tuhan itu suaranya gimana, wujudnya gimana, penampakannya gimana, kita nggak akan bisa lihat kan gitu. Selama kita masih di dunia ini kan gitu. Nah jadi saat aku ingat ayat itu, aku langsung tersadar gitu. Jadi ya ini aku mulai memakai pikiranku gitu. Jadi nggak cuma doktrin imani aja gitu ya dokter ya. Jadi aku pun langsung berpikir, ya ini di kitab suci udah ditulis kayak gitu. Maksudnya di Alkitab sendiri nulis gitu kan. Berarti kalau aku bisa melihat dan aku pun sering sering banget gitu dokter. Sering melihat 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 anggapan ya, anggapan memang itu benar-benar Yesus yang datang gitu ya. Anggapan lain, anggaplah aja gitu. Berarti Yesus itu kan bukan Tuhan. Karena kalau Tuhan, pasti aku nggak akan bisa lihat gitu loh. Nah, tapi saat itu aku sering banget diliatin. Nah, jadi saat aku melihat, aku mulai ragu, perasaan ke bawah perasaan gitu kan, dan ke bawah doktrin-doktrin imani aja. Tapi aku mulai, alhamdulillah Allah memberikan otak untuk berpikir ya dokter ya. Jadi aku berpikir ya ini berarti udah jelas bukan Tuhan nih. Karena di Yohanes 5 ayat 37 aja udah jelas. Tuhan gak bisa dilihat. Jadi ini bukan Tuhan. Nah, gitu. Jadi entah itu Yesus beneran atau hanya penampakan yang menyamar kan nggak ngerti juga gitu ya dokter ya. Nah, itu aku pernah lewatin itu masa-masa kayak Hmm. gitu. Jadi entahlah pernah gitu. Jadi kayak ya channel-channel kalau yang di pengepul murtadin itu kan sering bilang melihat Yesus berarti Yesus itu Tuhan kan gitu kan. Nah, padahal nggak dicek lagi nih sesuai nggak sama kitab suci. Kalau dia bilang Yesus itu Tuhan, sedangkan dia melihat Yesus, nah kok percaya Yesus itu Tuhan? Kan Tuhan nggak bisa dilihat, kan gitu. Nah terus ada lagi nih dokter. Jadi kayak ayat ya. Pernah juga aku bingung Yesus itu nggak pernah ngaku kan kalau Yesus itu Tuhan kan gitu. Di Alkitab kan nggak pernah ada pengakuan itu. Jadi udah saat-saat yakin mau bersyahadat pun tiba-tiba tuh loh, papaku nunjukin ayat itu, Dok. Yohanes 13 ayat 13. Heeh. Loh, kok ternyata ada ayatnya Yesus ngaku dia adalah Tuhan kan gitu. Tapi Tuhan ya, gitu. ya sebenarnya padahal ternyata artinya Tuhan ya, Dok ya. Kalau kita cuma kenyang sama terjemahan ya, Dokter ya. Itu menganggap ini ya udah berarti Tuhan gitu kan. Tapi alhamdulillah juga Allah mempertemukan aku dengan teman-teman yang eh, apa ya membantu untuk jalan mendapat hidayah gitu loh dok. Jadi temanku ada yang aku tunjukin ini loh ada ayatnya Yesus ngaku dia Tuhan. Aku disuruh cek emang aslinya kayak gitu. Kamu yakin itu nggak ada yang rubah-rubah? Nah itu aku jadinya penelusuranku dok. Aku cari sampai ke bahasa aslinya. Aku terjemahin. Jadi bahasa aslinya kan kurios ya dok ya. Jadi di situ Yesus itu ternyata Tuhan, yang diterjemahkan Tuhan tuh ternyata aslinya kan kurios, Dok. Ternyata dicari-cari ke bahasa apapun, Tuhan, Bapak, Mister, Enci gitu ya. Jadi, oh ya berarti inilah jawabannya gitu. Jadi memang dia nggak pernah ngaku dia Tuhan. Jadi memang ah ini sudah benar-benar yakin nih harus mualaf nih. Memang sempat awalnya juga sama kayak dokter dok. Jadi aku sembunyi-sembunyi dok. Namanya takut ketahuan orang tua kan. Takut orang tuanya jadi hatinya tersakiti gitu kan. Jadi ya gitulah. Masih sembunyi-sembunyi. Temen duluan yang tahu. Setelah itu baru orang tua yang tahu. Tapi waktu ketahuan pun sebenarnya dalam hati tuh lega sih. Akhirnya bisa tahu juga nih. Akhirnya bisa ngumumin juga. Jadi kayak dokter Emang itu tadi ya. kewajiban. Iya, sebelum-sebelumnya aku udah syahadat itu udah Islam, aku berkerudung ya diam-diam dok, sembunyi-sembunyi gitu. Jadi kalau mau ke kantor, kerudungku aku simpan gitu. Jadi aku simpan di tas, terus pergi deh. Jadi udah agak jauh baru kerudungnya aku pakai. Terus di kantor orang-orang ngeliat, oh
ini kok udah berkerudung gitu kan. Orang-orang taunya aku mualaf karena berkerudung itu, jadi barulah cerita. Terus hari-hari gitu, jadi pas mau pulang dari kantor pun sama. Udah deket rumah, kerudungnya aku umpetin lagi di tas. Biar gak ketahuan dok, gitu. Perjuangannya sih ya kayak gitu-gitu sih. Tapi alhamdulillah nggak sampai tindakan kekerasan, alhamdulillah nggak sampai apa dikurung atau apa kan banyak juga ya kita dengar mualaf yang ya kayak dokter Karisa sendiri hadapi gitu ya dok ya. Alhamdulillah aku nggak sampai nggak sampai seberat itu gitu dok. Nah, oh ya dokter, ini aku pengen tanya ini bener-bener insya Allah bisa memotivasi nih dokter. Saya bener-bener memohon nih, memohon tips cerdas, tips akal sehat, tips apa ya? Pokoknya tips deh, tips tips supaya segera mualaf. Nah, dari seorang dokter Karisa yang begitu cerdas, cantik, luar biasa. Jadi gini dok, tolong dong dok. Jadi aku minta tips gini dok. Kan di luaran sana kita tahu nih dok, banyak orang-orang itu sebenarnya dia mencari kebenaran gitu. Banyak banget yang sedang berjuang mencari kebenaran. Nah, kita nggak tahu nih mereka berjuang hanya sekedar ingin mencari pembenaran sendiri atau memang pengen dapat kebenaran tapi belum dapat hidayah gitu ya dok ya. Kan sering tuh ada yang nonton channel debat, nonton channel kristolog tapi belum dapat hidayah memang wajar gitu ya dok ya. Memang Allah belum memberikan hidayah. Tapi gimana ini dok? Kalau misalnya ada seorang wanita gitu ya dok ya. Dan saya yakin sepertinya banyak wanita-wanita di luaran sana yang berjuang gitu ya dok ya. Walaupun perjuangannya punya cerita sendiri-sendiri ya dok ya. Mungkin dia wanita yang sudah bersuami, sudah punya anak, dia berkeluarga lah gitu ya dok ya. Terus dia tuh sebenarnya udah tahu gitu dok. Kebenaran itu hanya ada di dalam Islam. Dia udah tahu gitu. Misalnya ya dok ya, dia sudah menemukan itu kebenaran di dalam Islam, tapi dia masih takut untuk berhijrah. Dia masih takut untuk memutuskan menjadi mu'alaf. Ya mungkin karena dia memikirkan hal-hal pertimbangan dia sebagai status seorang istri, dia memiliki seorang anak atau berapa anak gitu ya intinya, atau mungkin dia ibu rumah tangga, atau bahkan dia pengangguran hanya mengurus rumah tangga gitu ya dok ya. Itu gimana sih dok tips dari dokter Karisa supaya wanita-wanita di luaran sana yang sedang mencari kebenaran, bahkan sudah mendapat kebenaran tapi masih takut menerima hidayah, masih takut untuk berhijrah. Tolong dok tipsnya. Silakan dokter. Iya, eh, apa ya? Sebenarnya sih ini mungkin bukan tips ya, mungkin yang saya alamin kemarin itu ya, mungkin saya share aja gitu ya. Jadi memang waktu itu pertimbangan beratnya itu adalah memang ketika jadinya nggak bisa melanjutkan rumah tangga lagi gitu kan dengan suami yang non muslim gitu. Nah di situ eh, saya itu udah saya cuma pegangannya Al-Quran ya saat itu, dan saya ketemu Quran surat Sabah waktu itu ayat 37 dibilang eh, sesungguhnya bukan hartamu dan anak-anakmu waktu itu gitu ya, karena kan namanya ibu gitu pasti kita beratnya terutama juga di anak-anak gitu ya, ketika kita nggak melanjutkan rumah tangga lagi berarti kan artinya anak-anak pasti kena dampaknya yang paling besar ya gitu kan. Nah, di situ saya menemukan ayat itu gitu, bahwa bukan mereka, bukan harta, jadi bukan anak-anak yang mendekatkan dirimu kepadaku gitu kan, kepada kami, tapi yaitu orang-orang yang beriman, yang melakukan kebajikan, itu yang akan mendapat balasan setimpal dan akan aman sentosa gitu ya di tempat-tempat yang tinggi yaitu dalam surga. Nah, di situ saya jadi akhirnya gitu. Jadi akhirnya waktu itu ya udah saya serahin semuanya sama Allah gitu. Eh, Kalau sekarang pun saya harus kehilangan, waktu itu saya berpikir saya cuma tinggal sebatang kara gitu ya. Ya udah, masa sih Allah nanti nggak bisa sanggup kembalikan gitu. Waktu itu saya berpikirnya gitu aja gitu. Kalaupun saat itu saya sampai harus, misalnya karena saya harus pergi kemana ya, ngungsi, mencari perlindungan, dan saya harus sampai kehilangan pekerjaan saya sebagai seorang PNS ya, kan nggak bisa cuti lama gitu ya.
apa namanya, ya udah gitu, sampai saya udah bener-bener ikhlasnya tuh semuanya gitu. Karena saya cuma pegang kalau barang siapa yang meninggalkan sesuatu ya yang karena Allah gitu ya, karena ketakwaan kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan yang lebih baik gitu ya, sebagai menggantikan yang lebih baik gitu. Jadi waktu saat itu ya udah saya cuman itu aja, ya pokoknya saya cuma mau sama Allah aja udah gitu. Udah nggak mikir lain-lain sih waktu saat itu. Jadi ya mungkin itu semoga mungkin apa ya, pertama yakin dulu ya sama Al-Quran. Jadi setelah itu juga kita nyari apa-apa, nyari kekuatan, nyari jalan keluar, nyari solusi, semua ya sudah ada di dalam Al-Quran itu sih, gitu. Termasuk tadi ya, apa yang harus kita perbuat, sebenarnya apa yang harus kita pilih, yang kita prioritaskan, semua balik lagi ke Al-Quran gitu. Dan tadi ya udah nggak pernah salah lah kalau kita milihnya Allah gitu ya. Saya pernah dibilang gitu ya, kok kamu lebih mentingin Islam gitu, bukannya keluarga gitu, bukan anak-anak gitu, bukan rumah tangga gitu ya, yang harusnya kamu prioritaskan gitu ya, kamu kok malah pilih mengutamakan Islam, memprioritaskan Islam. Saya bilang gitu, saya bukan memprioritaskan Islam, saya bukan apa ya, belain Islam, mengutamain Islam gitu, tapi saya pilih Allah gitu. Saya bukan pilih Islamnya, tapi saya pilih Allah, dan masya Allahnya Allah itu yang di dalam Islam itu gitu, yang apa ya, mengembalikan saya ke fitrah saya sebagai apa ya, ciptaannya Allah gitu. Jadi itu sih gitu. Jadi apa, semoga sih mereka tadi bisa paham gitu ya, Mbak Natali gitu, bahwa kita bukan pilih Islam gitu, kita sebenarnya pilih Allah. Allah yang betul gitu. Mhm. Masya Allah, benar banget dokter. Jadi sangat menginspirasi banget ya teman-teman ya. Jadi dokter Karisa, dia memang sudah tepat sekali dokter ya. Aku, Masya Allah benar-benar merinding tau nggak dengar dokter Karisa ini. Sampai benar-benar karena memilih untuk mengikut Allah ya dokter ya. Karena memang mengutamakan Allah. Jadi dokter pun walaupun ada anak-anak, ada suami, ada keluarga gitu ya dok ya. Tapi dokter sudah tepat sekali karena dokter memasrahkan itu semua kepada Allah. Karena yang namanya anak-anak, suami, keluarga, itu semua hanya titipan. Ya bener banget ya dok ya. Itu semua hanya Benar banget. titipan. Dan kalau yang namanya titipan ya, ya itu pasti sementara gitu loh. Jadi kalau misalnya kita hanya mengutamakan duniawi, kan tadi udah jelas kita banyak banget kan yang eh, berbicara ke dokter ya. Kamu kok ngutamain Islam, kok nggak ngutamain anak, keluarga gitu kan. Padahal kalau kita mau mengutamakan duniawi, semua yang ada di dunia itu hanyalah titipan, itu hanyalah sementara. Nah, tapi karena Dokter Karisa ini alhamdulillah sangat benar-benar panutan ya, mencontohkan benar-benar keislaman yang baik. Itu belajar. Mengejar akhirat, mengejar benar-benar mengejar supaya bisa bersama-sama dengan Allah untuk kehidupan selamanya ya, Dok ya. Bentar, ini kok ada telepon nih. Sebentar ya, Dokter. Ini ada telepon masuk nih. Masuk ya. Bentar ya, Dok ya. Iya, gak apa-apa. Maaf ya, Dokter. Tadi Gak apa-apa. mode mode teleponnya belum matiin. Aduh, bentar ya. Ini telepon lagi nih orang ini. Bentar ya, Dokter ya. Iya, iya. Telepon lagi dong. Dokter, maaf ya dokter lagi Gak anak-anak apa-apa. ngomong. Gak apa-apa. Ya jadi ya itulah. Tapi kalau misalnya ya itu dokter sudah mencontohkan benar-benar panutan banget ya. Jadi Hmm. dokter itu sudah menunjukkan, sudah memberikan contoh yang luar biasa buat kita semua ya. Bahwa dokter ini benar-benar mengejar akhirat, benar-benar menginginkan untuk mendapatkan kehidupan selamanya. Dan itu apa? Ikuti apa yang Allah mau, ikuti apa yang Allah perintahkan. Dan alhamdulillah
Dokter Karisa memasrahkan semua dan yakin ya, dan itu semua terbukti bahwa Allah akan memberikan segala kebaikan itu malah melebihi kebaikan-kebaikan yang kita pikirkan ya dokter ya. Nah, dokter kayaknya sih udah ini sih yang bisa aku sampaikan. Mungkin dokter bisa ada yang dokter sampaikan lagi buat closing statement buat teman-teman atau buat siapa aja yang mau dokter sampaikan. Silakan dokter Oh, sebelum apa ya? Ya, iya. saling ini aja ya, kita saling mendoakan, saling mengingatkan dalam kebaikan gitu. Insya Allah nanti kita apa ya, saling bersaksi, saling apa memanggil gitu. Kalau udah berkawan di sini di dunia, insya Allah kita dipertemukan lagi di surga ya Mbak Natali, insya Amin. Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Itu Alamin. aja. Insya Allah. Ya teman-teman, ini dokter Karisa juga punya channel YouTube ya dok ya. Aku kemarin sempat lihat videonya satu Baru ya dok. satu. Baru satu. Ini karena jam terbangnya tinggi ya dokter kemana-mana ya sampai nggak ngurus Enggak konten. juga sih. Enggak juga sih. Heeh. Karena ya itu tadi masih kayak, aduh, makin belajar kok makin kayak, tuh kayak kayak apa, makin nggak tahu gitu ya. Takutnya nanti salah gitu nyampeinnya atau apa gitu. Masya Allah, enggak lah. Ini Alhamdulillah dokter Karisa ini punya channel YouTube-nya juga ya teman-teman. Ayo kita semangatin nih biar kontennya makin dibanyakin nih. Nama channel YouTube-nya apa dokter? Ntar dokter Gigi Karisa Grani kalau nggak salah. Nama aja. Oh, namanya sesuai namanya dokter ya. Iya, Iya. Ini nggak teman-teman. bisa saya tim yard gini, saya nggak tahu caranya. Tenang dokter. Harus Nanti banyak belajar sama Mbak Natali. siap siap dokter. Kita saling saling mengajari nih. Kalau aku pengen banget belajar dari dokter biar ketularan aura-aura pinter, aura-aura cerdas, aura soleha, masya Allah, cantik banget, bisa cerdas dan bener-bener apa ya tawadu ini dokter Karisa nih levelnya kayak gini tapi tawadu banget, masya Allah. Hasan bin Fadli Robi ya Allah. Masya Allah. Teman-teman didukung juga ya channelnya Dokter Karisa biar semangati nih Dokter Karisa biar bisa bikin channel YouTube-nya apa konten YouTube-nya makin dibanyakin video-videonya ya. Karena banyak banget loh dokter orang-orang itu penasaran pengen banget belajar dari Dokter Karisa karena Dokter Karisa nih seorang mualaf yang sangat cerdas, Masya Allah sangat menginspirasi ya teman-teman ya. Biasa Ah, aja sebenarnya loh yang saya lakuin, yang orang Islam lakukan sebenarnya itu aja sih sebenarnya, makanya kayaknya mm-mm, nggak ada yang istimewa gimana gimana sebenarnya. mm-mm, mm-mm. Iya, iya dokter, makasih banyak dokter. Insya Allah nanti kapan-kapan aku pengen lagi nih dokter, pengen kita bahas-bahas tentang apa aja deh. Karena aku yakin banget setiap apa yang disampaikan dokter Karisa tuh insya Allah itu selalu bermanfaat, insya Allah membawa kebaikan. Dan ingat teman-teman tips tadi dari dokter Karisa ya sangat luar biasa. Teman-teman harus fokus kepada akhirat karena akhirat itu yang selamanya. Di saat kita memberatkan kepada hal duniawi, kita mencari duniawi, ya hati-hati. Karena duniawi itu hanyalah titipan. Jadi anak, suami, istri, keluarga, kekayaan, apapun itu semua hanyalah titipan. Jangan beratkan ke situ, tapi kita serahkan semua kepada Allah. Dan insya Allah, Allah akan menggantikan dengan berlipat-lipat ganda yang lebih baik ya dokter ya. Dan pastinya di akhirat kita akan mendapatkan kehidupan yang insya Allah kita bisa masuk surga ya, Dokter Karisa Amin. ya. Allah, insya Allah. Ya, ya Rabbal Alamin. Ya teman-teman, kayaknya cukup sekian itu aja ya teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman tetap kita dukung channel-channel yang membentengi kita dari upaya-upaya pemurtatan ya. Karena banyak juga upaya-upaya pemurtatan. Kita harus bentengi itu semua. Kita dukung channel-channel Islam, kita dukung channel-channel Kristolog, kita support para mualaf. Oke, teman-teman, baik itu aja pesan dari saya. Tetap jangan tolak kebenaran. Mari kita memulai dengan membuka hati. Saya mohon maaf dan Dokter Karisa juga kami Mohon sama maaf lahir. ya. Kami mohon maaf bila ada salah-salah kata, itu semua datangnya dari kami. Namun bila ada baiknya, itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan, Mbak Nateli. Ya, makasih dokter.